Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wahdah, wa nasara abdah, wa azza jindahu wa hasbal ahzab wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Ya Allah, salat zuhur masih surah Hud yang dimuliakan oleh Allah. Sesaat setelah kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah siang hari ini, kita kembali mentadabburi sebuah ayat di dalam surat Al-Kahfi. Siang ini kita sampai pada ayat ke-57. Hidayah itu mahal dan tidak dapat diperoleh hanya dengan berpangku tangan, apalagi menunggu, tapi harus dijemur. Maka kita bersyukur kepada Allah kalau hingga detik ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kita masih ada keinginan untuk menjadi orang yang baik, masih ada keinginan untuk mengevaluasi diri menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Itu sangat mahal. Kita masih mau mendengar nasihat dan kita masih menerima ajakan berbuat baik. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena ada orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah jauh dari hidayah, kesulitan untuk mendapatkan hidayah. Bahkan hati mereka terkunci, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan kebenaran dan menolak kebenaran itu. Karena itu kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan hidayah ini senantiasa Allah sertakan kepada kita hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mentadabburi ayat 57 dari surat Al-Kahfi, terlebih dahulu kita awal dengan baca tasbih yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَمَنْ أَظْلَمُ. Dan siapakah yang lebih zalim? Zalim itu bahasa Arab. Kita terjemahkan zalim atau yang menganiaya. Sering para ulama mendefinisikan zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada kalanya seseorang itu zalim pada dirinya sendiri. Ada kalanya zalim pada orang lain. Bahkan yang disinggung oleh ayat ini adalah berbuat zalim, menzalimi Tuhannya, menzalimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa kita katakan zalim itu adalah melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, itu termasuk zalim. Sebagaimana doa yang dipanjatkan Nabi Adam alaihissalam sesaat setelah beliau melakukan kesalahan yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 23 itu adalah Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami menganiaya diri kami menzalimi diri sendiri. Itu sebuah iktiraf atau pengakuan dosa bahwa memang kita sebagai manusia itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran zaluman jahulan, sangat zalim dan bodoh. Zalim dan bodoh. Kelemahan manusia ada di sini. Berbeda dengan Allah yang memiliki kesempurnaan. Sedangkan kita manusia ini tempatnya salah dan lupa. Tapi kesalahan termasuk juga lupa. Walaupun bawaan manusia itu ada kalanya memang ada yang disengaja, ada yang bukan disengaja. Ada yang disengaja.
Tahu tapi pura-pura tidak tahu. Mengerti tapi tidak mau mengerti. Memang di sisi lain ada orang yang memang tidak mengerti sama sekali. Atau belum tahu sama sekali. Nah ini ceritanya lain. Yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini, waman al-zulamu, dan siapakah yang lebih zalim mimman daripada orang yang zukira bi ayati rabbih, telah diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, diingatkan oleh Rasulnya, diingatkan melalui ayat-ayat Al-Quran, atau diingatkan oleh para ulama, diingatkan untuk melakukan kebaikan, dijelaskan mana yang benar, mana yang batil, sudah tahu yang benar mana, yang salah mana, fa'aradhu'anha, tapi mereka menolaknya, menolak kebenaran. Itu sebuah kezaliman yang nyata. Maka seringkali zalim itu disertakan dengan kesombongan. Zalim itu sombong. Sombong itu adalah zalim. Karena tidak pantas manusia sombong. Tidak pantas manusia berbuat zalim. Karena fasilitas yang Allah berikan kepada hambanya sudah begitu banyak. Hanya tinggal bersyukuri serta mentaati saja tidak mau. Justru malah disia-siakan. Sebagaimana kalau kita misalnya memiliki keluarga yang sudah kita fasilitasi, tapi berterima kasih saja tidak. Menggunakan fasilitas yang kita berikan saja tidak mau, bahkan lebih cenderung merusak. Tentu kita yang memfasilitasi, kita yang menyediakan, pasti marah. Allah pun begitu. Allah sudah begitu banyak memberikan fasilitas kepada hamba-hambanya. Tinggal disyukuri, tinggal ditaati, tapi tidak sedikit yang mau mengindahkan. Maka itu adalah sebuah kezaliman yang sering disertakan dengan takabur atau kesombongan. Maka Rasulullah itu ketika mendefinisikan sombong itu bukan suka dengan sesuatu yang baru, bukan seperti yang kita sering identikkan dengan pamer, bukan. Sombong itu bukan fiksi. Tapi kata Nabi, al-kibru batalul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batalul haq, menolak kebenaran. Enggan dikasih tahu, enggan diberi nasihat, itu sombong. Wa ghamtun nas, dan merendahkan, melecehkan, menghinakan orang lain. Maka orang-orang yang zalim di dalam ayat ini disebut oleh Allah disebabkan karena fa'aradhu'anha, mereka menolak kebenaran yang telah disampaikan kepada mereka, wa nasiya ma qaddamat yada, dan mereka juga melupakan apa yang telah mereka kerjakan, melupakan perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan, termasuk melupakan nikmat yang mereka terima, melupakan nikmat yang telah mereka rasakan, melupakan dosa yang telah mereka perbuat, melupakan semua yang telah berlalu. Itu sebuah kezaliman. Maka kita tidak boleh menjadi orang yang sengaja lupa atau melupakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh kita lupakan. Walaupun sifat manusia itu lupa, iya, bodoh iya, zalim iya, tapi konteks ayat ini adalah sebuah kesengajaan, sengaja melupakan, sengaja melakukan kezaliman, termasuk sengaja melupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada dirinya, hidayah, iman, Islam, termasuk circle yang baik. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Tapi dengan mudah dilupakan begitu saja, disebabkan karena mengikuti hawa nafsu. Itu juga disebut dengan kezaliman. Wa nasiya ma qaddamat yada, dan melupakan apa yang telah mereka kerjakan, apa yang mereka terima, nikmat yang harus disyukuri. Begitu pula dengan dosa-dosa yang mereka perbuat. Inna ja'alna ala qulubihim, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menjadikan hati-hati mereka akinnatan, terdapat penutup,
Jadi hati itu seperti cawan atau seperti teko. Kalau dia terbuka, maka dia bisa menerima apa yang dituangkan ke dalamnya. Tapi kalau tertutup, ya, dia akan tertolak. Hati manusia sama seperti itu. Ada pintunya yang terbuka atau tertutup. Ketika seseorang menerima nasihat, pada saat itu pintu hatinya terbuka, maka dia menerima nasihat itu. Tapi kalau pintu hatinya tertutup, bagaimanapun nasihat yang diberikan kepadanya tetap tidak akan diindahkan. Sampai Allah sendiri yang kadang harus berbuat sengaja dipaksa sampai menerima keadaan yang harus dia terima. Maka ayat-ayat yang berkaitan dengan tertutupnya hati seseorang itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya kalau kisah-kisah Nabi terdahulu. Bayangkan seorang raja, penguasa yang sudah diberikan segala-galanya oleh Allah. Kekayaan dia, kekuasaan dia, segala yang diinginkan terwujud. Mau apa saja menjadi kenyataan. Itu kalau mau bersyukur saja, mungkin dampak positifnya sampai saat ini masih dikenal. Tapi sang raja itu disebut dengan raja yang zalim, ya, raja yang zalim. Padahal raja ini baik, rakyatnya makmur, semuanya difasilitasi. Tapi disebut zalim oleh Allah, kenapa? Menolak kebenaran. Dan dia mengaku sebagai Tuhan. Nabi Musa dan Nabi Harun saudaranya yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepadanya itu bukan dengan kekerasan. Tapi diperintahkan oleh Allah, faqula lahu qawlan layyinan. Berdakwalah engkau wahai Musa dan Harun kepadanya, kepada Fir'aun dengan lemah lembut, qawlan layyinan. Sampaikan ajakanmu, sampaikan dakwahmu dengan penuh kelemah lembutan. Tapi kenapa Fir'aun menolak? Padahal Fir'aun saat itu mendengar. Fir'aun bahkan juga tahu siapa Musa, siapa Harun, bahkan mengakui keduanya sebagai nabi. Tapi kenapa Fir'aun menolak? Kenapa? Ya, gampangnya karena belum dikasih hidayah oleh Allah. Hatinya sudah terkunci. Pintu hatinya tertutup. Sampai Allah sendiri yang membukanya dengan cara apa? Ditenggelamkan di laut merah. Pada saat detik-detik sebelum Fir'aun tenggelam itu, dia baru menyadari. Dia baru beriman. Tapi imannya tidak lagi berguna. Taubatnya tidak diterima. Kenapa? Nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Padahal kurang apa juga Fir'aun. Kerajaan dia punya, kekayaan dia punya, kekuasaan dia punya. Tapi dia menzalimi dirinya sendiri. Tidak mengakui adanya Allah yang maha memberikan semuanya. Dan juga dia merupakan dosa-dosa. Tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah sebuah kebenaran. Dan dia enggan beriman kepada Allah, justru menganggap dirinya, menuhankan dirinya, atau menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, kata Allah, kami jadikan hati-hati mereka tertutup. Ayafqahuhu, untuk memahami ayat-ayat Allah, wa fi adhanihim waqra, dan juga ada sumbatan-sumbatan di dalam telinga mereka. Maka orang-orang kalau sudah masuk dalam kategori ini, Pak, kita nggak bisa berbuat banyak. Sebab jangankan kita yang bukan siapa-siapa, Rasulullah saja itu pun tidak diberi wewenang, tidak diberi otoritas oleh Allah untuk memastikan mereka mendapatkan hidayah. Di penghujung ayat ini Allah mengatakan, wa in tad'uhum ilal huda, dan jikalau engkau mengajak mereka untuk mendapatkan petunjuk, falayahtadu idzan abadan, maka percuma wahai Muhammad, sebab mereka tidak akan mendapatkan petunjuk itu selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kita harus bersyukur kepada Allah. Hingga detik ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa mendekati Al-Quran, untuk bisa melaksanakan perintah Allah, untuk bisa melaksanakan sholat, dan juga kewajiban-kewajiban lainnya. Kalau kita tarik secara umum, bahwa ketentuan-ketentuan
sebagaimana yang kita kenal dalam perundang-undangan itu bisa dikatakan sama sebagai hukum positif. Misalnya, satu contoh sederhana, ketika traffic light saja lampu merah, jika kita taat, insya Allah semuanya akan selamat. Tapi kalau ada yang tidak taat, traffic light saja belum nyampe. Ada yang sombong, ada yang zalim. Misalnya lampu merah dia terobos, dia tidak mengindahkan lampu merah. Maka apa yang terjadi? Bisa kita tebak pasti akan terjadi kecelakaan dan juga dampak buruk lain. Al-Quran pun begitu. Dia diturunkan demi kemaslahatan umat manusia. Siapa yang mentaatinya, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Begitu pula sebaliknya. Namun, dalam perjalanan hidup umat manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Baik dan buruk itu adalah pilihan. Siapa yang mengikuti kebaikan, siapa yang mengikuti keburukan, tidak ada paksaan di dalamnya. Karena itu, untuk bisa menjadi orang baik, dibutuhkan salah satunya adalah orang yang mengajak berbuat baik dan juga lingkungan yang baik untuk mempertahankan kebaikan itu. Hanya saja kita tidak memiliki hak, kewenangan, atau otoritas memaksa orang lain untuk berbuat baik. Serahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang selama ini belum mendapatkan hidayah, Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah. Maka kalau kita melihat ada orang berbuat buruk, kita tidak boleh melaknatnya, kita tidak boleh mencaci makinya atau mendoakan keburukan, tapi kita doakan kebaikan. Hadallah atau hadallah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadanya, atau mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada Allah yahdikan. Ini doa yang bukan hanya untuk orang yang melakukan kejahatan atau kesesatan, tapi doa ini juga kembali kepada diri kita. Misalnya sekarang yang lagi viral tentang apapun, kita doakan yang baik. Ya. Allahu yahdi. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadanya. Petunjuk itu jika ya Allah kabulkan, bukan hanya untuknya yang bersangkutan, tapi kembali kepada kita. Kita yang memohonkan petunjuk. Sehingga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah dan dihindarkan dari segala keburukan-keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ayat yang cukup pendek tentang luasnya sifat kasih sayang dan ampunan Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.